Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Amma ba'du. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah dalam keadaan sehat walafiat. Kita lanjutkan belajar membaca kitab Syarah Ibnu Aqil, syarah terhadap Alfiyah Ibnu Malik. Alhamdulillah kitab ini sudah sampai di bab ibtida. Ya, di bab ibtida ini lebih kurang ada 30 bait. Qala al-musannifu wasyarihu rahimahumallahu taala wa nafa'ana bi ulumihima amin ya rabbal alamin. Al-ibtida, permulaan. Mubtada'un zaidun wa 'adhirun khabar in qulta zaidun 'adhirun man i'tadhar wa awwalun mubtada'un wasani fa'ilun ighna fi asarin zani wa kasif hamin nafi wa qad yajuzunahu faizun ulur rasyad. Mubtada itu zaidun, mubtada itu zaidun, dan bermula azirun itu khobar. Ingkulta, jika engkau mengatakan zaidun azirun man i'tazar, bermula si zaid itu yang memaafkan ia, man i'tazar akan orang-orang yang minta maaf ia. Jadi di sini mubtadaun kita i'rab khabar muqaddam nih. Zaidun mubtada muakhar, asalnya bermula si zaid itu mubtada dan bermula azirun itu khobar. Ingkulta, jika engkau mengatakan. Artinya dalam ucapan zaidun adzirun man i'tadzar, zaidun mubtada, adzirun khabar. Jadi nanti kita i'rab terakhir. Ini sepintas saja dulu. Zaidun mubtada, adzirun khabar dalam perkataan zaidun adzirun man i'tadzar. Wa awalun mubtadaun, dan bermula yang pertama itu mubtada. Wasani fa'ilun, dan bermula yang kedua itu fa'il. Aghna, yang terkaya ianya fa'il pada ucapanmu asarin dani. Artinya di sini beliau pengen menyatakan kalimat yang pertama mubtada yaitu asarin, kemudian yang kedua yaitu zani, fa'il yang terkaya ianya fa'il. Artinya di sini ada mubtada yang butuh pada khabar, ada yang mubtada yang enggak butuh pada khabar. Nanti penjelasannya. Jadi dalam asarin dani ini, sarin ini sema fa'il. Asarin, adakah bermula yang berjalan oleh dua si ini? Jadi sarin ini asalnya sariyun, semangkus. Jadi hamzah istifham. Sarin mubtada. Mubtada marfu' dan rafa' dhammah yang ditakdirkan. Kemudian sarin isim fa'il, merafa'kan fa'il. Zani fa'ilnya marfu' dan rafa' alif, karena zani ini isim yang diserupakan dengan isim tasniyah. Artinya di sini mubtada yang enggak butuh kepada khabar. Dia syaratnya harus ada istifhamnya nanti. Wakis, dan kiaskan olehmu. Maksud kiaskan olehmu, kiaskan olehmu akan asarin dani. Maksudnya kalimat-kalimat yang lain yang sama dengan asarin dani, enggak harus sarin. Musafirun zaidun, apakah bermula yang musafir oleh si Zaid? Nanti kita kasih contoh yang banyak. Wakas istifhamin nafiyu, dan sabit seperti istifham itu nafi. Di sini maksudnya isim fa'il kalau dia didahului oleh istifham itu boleh jadi mubtada dan enggak perlu pada khabar. Kalimat di depannya jadi fa'il, dan sama seperti istifham itu nafi. Artinya enggak harus istifham, nafi juga boleh. Masarin zanen misalkan, boleh. Waqad yajuzunahu, dan kadang-kadang bolehlah oleh seumpama faidun ulur rasyad. Kadang-kadang bolehlah oleh seumpama faidun ulur rasyad. Maksudnya di sini ada juga ulama yang berpendapat bahwa boleh isim fa'il jadi mubtada, enggak harus ada nafi atau istifham di belakangnya. Mubtada yang tidak perlu kepada khabar. Contohnya faidun ulur rasyad, bermula yang beruntunglah oleh orang-orang yang memiliki petunjuk. Jadi faidun nanti isim fa'il, faidun mubtada marfu' dengan ibtida dan rafa' dhammah. Ulu nanti fa'il faidun, fa'il marfu' dan rafa' waw. Mudhaf ulur rasyadi mudhaf ilaih. Nanti kita i'rab. Nanti surah penjelasannya insyaallah kita masukkan ke dalam bait ini. Kita baca syarahannya dulu. Zakaral musannifu annal mubtada'a ala qismaini. Telah menyebutkan oleh musannif bahwa sungguh mubtada itu sabit di atas dua macam. Ada dua macam mubtada.
Mubtada'un lahu khabarun wa mubtada'un lahu fa'ilun sadda masaddal khabari. Bermula yang pertama itu mubtada, yang sabit baginya mubtada itu khabar. Dan bermula yang kedua itu mubtada, yang sabit baginya mubtada itu fa'il, sadda, yang bertempat ianya fa'il, masaddal khabar pada tempat khabar. Jadi mubtada ada dua. Ada mubtada yang perlu kepada khabar, yang normal, Zaidun qaimun, Zaidun mujtahidun, al-masjidu kabirun. Ada juga mubtada yang nggak ada khabar, tapi sesudah mubtada dia memiliki fa'il, yang fa'il itu berada pada posisi khabar. Artinya mubtada itu sudah cukup dengan fa'il, nggak butuh kepada khabar lagi, kalamnya sudah sempurna. Nah itu. Famisalul awwali Zaidun adzirun man i'tadzar. Maka bermula contoh yang pertama yaitu mubtada yang ada khabar. Itu Zaidun adzirun man i'tadzar. Bermula si Zaid itu yang memaafkan ia si Zaid akan siman yang minta maaf ianya siman. Nah ini Zaidun mubtada marfu dengan ibtida tanda rafa' dhammah. Adzirun khabarnya khabar marfu tanda rafa' dhammah. Karena adzirun isim fa'il, dia beramal seperti amal fi'il. Merafa'kan fa'il menasabkan maf'ul. Namanya dalam fa'il takdirnya huwa, kembali ke Zaidun. Man isim mausul mabni di atas sukun pada mahal nasab maf'ul adzirun. I'tadzara fi'il dan fa'il. Jadi jumlah ini la mahallaha minal i'rab, tidak di i'rab menjadi silat man. Dhamir dalam i'tadzara jadi aid man. Selesai. Ini contoh mubtada yang ada khabarnya. Apa maksudnya? Wal muradu bihi ma lam yakunil mubtada'u fihi wasfan mustamilan ala ma yuzkaru fil qismisani. Bermula yang dimaksud dengannya Zaidun adzirun man i'tadzar, itu ma yang tidak adalah mubtada padanya ma itu wasaf yang mengandung ianya wasaf di atas ma yang disebutkan akan dianya ma pada golongan yang kedua. Jadi maksud musannif menyatakan Zaidun adzirun man i'tadzar yaitu mubtada yang butuh kepada khabar. Maksudnya apa? Bermula dimaksud dengannya itu ma yang tidak adalah mubtada padanya ma. Jadi kalimat-kalimat yang jadi mubtada bukan wasaf, bukan isim fa'il, bukan isim maf'ul. Mubtada yang tidak adalah mubtada padanya itu wasaf. Jadi ketika mubtada itu bukan wasaf yang memiliki syarat-syarat yang akan disebutkan nanti. Ma yang tidak adalah mubtada padanya ma itu wasaf yang mengandung ia kepada ma yang akan disebutkan pada golongan yang kedua. Bila yang jadi mubtada bukan wasaf, itu mubtada itu butuh kepada khabar. Karena nanti ada mubtada yang nggak butuh kepada khabar, yaitu ketika yang jadi mubtada wasaf. Dan wasaf itu nanti di atas ma yuzkar. Maksud di atas ma yuzkar, wasaf yang didahului oleh istifham, didahului oleh nafi. Ada syarat-syaratnya, ketika itu wasaf tersebut jadi mubtada nggak perlu kepada khabar. Itu. Fa Zaidun mubtadaun, maka bermula Zaidun itu mubtadaun. Zaidun di sini mubtadaun. Wa adzirun khabaruhu, bermula adzirun itu khabarnya Zaidun. Wa man i'tadzar maf'ulun li adzirin. Bermula man i'tadzar itu maf'ul baginya adzirin. Seperti yang kita i'rab barusan. Zaidun adzirun man i'tadzar. Simpulannya mubtada ada dua, ada mubtada yang butuh kepada khabar dan mubtada yang tidak butuh kepada khabar. Mubtada yang butuh kepada khabar, yang jadi mubtada bukan wasaf yang cukup syaratnya. Kalau wasaf cukup syarat, dia jadi mubtada nggak butuh kepada khabar. Tapi kalau wasaf, mubtadanya wasaf, isim fa'il, isim maf'ul, tapi nggak cukup syarat, tetap dia butuh kepada khabar juga. Wa misalus tsani asarindani. Dan bermula contoh yang kedua mubtada yang enggak perlu khabar. Itu asarindani. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi asarindani di sini hamzah istifham. Sarin isim fa'il, asalnya sariun kayak amadin. Jadi sari isim fa'il, sari mubtada marfu dan rafa' dhammah ditakdir. Jadi yang jadi mubtada dia wasaf, yaitu isim fa'il. Di sini isim fa'il wasaf yang ada syaratnya, yaitu i'timad di atas nafi. Satu wasaf yang jadi mubtada,
kemudian dia didahului oleh istifham atau nafi, ketika itu dia nggak perlu kepada khobar. Dia perlu kepada fa'ilnya saja. Jadi kalau kita i'rab hamzah istifham, sarin mubtada, marfu dengan ibtida, tanda rafa' dhammah muqaddarah, sarin isim fa'il, tugasnya merafa'kan fa'il, zani fa'ilnya, fa'il marfu tanda rafa' alif. Selesai. Jadi nggak perlu kepada khabar lagi karena sudah dipahami. Adakah yang berjalan oleh dua si ini? Jadi kalamnya sudah tam. Nah. Fal hamdatu lil istifhami, maka bermula hamzah itu bagi istifham. Hamzah istifham. Wasarin mubtadaun, dan bermula sarin itu mubtada. Wazani fa'ilun sadda masaddal khabar, dan bermula zani itu fa'il sadda yang bertempat ya pada tempat khabar. Jadi di sini nggak diirab secara detail karena yang ngaji kitab ini tentunya sudah melewati mutammimah, mutasar jiddan. Jadi kita udah paham di sini sarin mubtada marfu dan rafa'nya kenapa? Dhammah yang ditakdirkan. Kenapa ditakdirkan ya? Karena udhur. Asalnya sariyun. Sariyun berat, dhammah di atas ya dibuang jadi sari. Jadi kemudian ketemu dua sukun ya dan tanwin, tanwin sukun, dibuanglah ya. Jadilah sarin. Wa yuqasu ala hadza makana mislah. Dan dikiaskan di atas ini akan ma yang ada ianya ma itu misilnya ini. Maksudnya musannaf cuma memberikan satu contoh, asarin dhani. Contoh yang lain kita kiaskan sendiri. Bagaimana cara mengkiaskan? Wa huwa kullu wasfin i'tamada ala istifhamin aw nafyin. Bahwa dianya mislahu itu setiap wasaf yang berpegang ia kepada istifham atau nafi. Setiap wasaf isim fa'il isim maf'ul yang didahului oleh istifham atau atas nafi boleh jadi mubtada dan tidak perlu kepada khobar. Nah, contoh nahu aqaimun zaidani, adakah bermula yang berdiri oleh dua orang si Zaid? Ini kalau pakai bermula. Kalau arti bebas, adakah yang berdiri oleh dua si Zaid? Langsung hamzah istifham, qaimun mubtada marfu dengan ibtida dan rafa' dhammah. Karena qaimun isim fa'il beramal seperti amal fi'il, merafa'kan fa'il, zaidani fa'ilnya. Fa'il marfu dan rafa' alif karena isim tasniyah. Selesai. Karena udah bisa dipahami. Qaimun zaidani, adakah yang berdiri dua orang si Zaid? Ini contoh wasaf yang didahului istifham. Ini contoh wasaf yang didahului nafi. Wa ma qaimun zaidani, tidaklah yang berdiri oleh dua orang si Zaid. I'rabnya biasa, ma nafi qaimun mubtada marfu dengan ibtida dan rafa' dhammah, qaimun isim fa'il beramal seperti amal fi'il, merafa'kan fa'il, zaidani fa'ilnya marfu dan rafa' alif. Nah, selesai. Fa illam ya'tamidil wasfu lam yakun mubtada'an. Maka jika tidak berpeganglah oleh wasaf, niscaya tidak ada ianya wasaf itu mubtada. Ya. Jadi ketika wasaf tersebut tidak didahului oleh istifham atau nafi, dia tidak boleh dijadikan mubtada. Nah, tapi di sini terjadi khilaf. Wa hadza mazhabul basariyin illal afas. Bermula ini itu mazhab basariyun kecuali ahfaz. Artinya isim fa'il wasaf baru jadi mubtada kalau didahului oleh nafi istifham. Jika tidak didahului oleh nafi atau istifham, itu artinya maksudnya tidak berpeganglah oleh wasaf. Ketika wasaf tidak i'timad kepada nafi dan istifham, dia tidak boleh jadi mubtada. Tapi ini menurut mazhab basariyun kecuali ahfaz sendiri. Ahfaz juga mazhab basariyun. Menurut mazhab basariyun, isim fa'il, isim maf'ul atau wasaf kalau nggak ada nafinya, nggak ada istifhamnya, nggak boleh jadi mubtada. Itu menurut basariyun. Ada pengecualian seorang. Kalau menurut ahfaz nggak apa-apa, boleh juga jadi mubtada. Nah, wa rafa'a fa'ilan dhahira, ini rafa'a ini kita atah kepada i'tamada. Ini berarti lewat dulu ini. Ini. Jadi tadi penting ini. Wahwa dan bermula dianya yang seperti asarin tadi. Setiap wasaf yang berpegang ia kepada istifham atau nafi dan merafa'kan ianya wasaf akan fa'il yang zahir. Kama musila au dhamiran munfasilan atau dhamir yang
munfasil. Jadi syaratnya begini. Setiap wasaf yang didahului oleh istifham atau nafi, dia boleh jadi mubtada, nggak butuh kepada khabar. Setiap wasaf yang didahului oleh istifham dan nafi. Tambah syarat lagi. Warafa'a, dan merafa'kan ia akan fa'il zahir. Sebagaimana yang dicontohkan akan ianya. Nah itu. Isim fa'il, isim maf'ul didahului oleh istifham, didahului oleh nafi. Kemudian dia merafa'kan fa'il zahir. Dia merafa'kan fa'il zahir, baru boleh jadi mubtada, nggak perlu kepada khabar. Nah, qaimun zaidani. Ini hamzah istifham, qaimun mubtada. Kemudian qaimun merafa'kan fa'il zahir, yaitu zaidani. Bukan dhamir dalam. Kalau dhamir dalam yang dirafa'kan oleh qaimun, nggak boleh nanti qaimun jadi mubtada nanti. Itu maksudnya warafa'a. Merafa'kan ianya wasaf akan fa'il yang zahir ianya fa'il, kama musila sebagaimana yang dicontohkan. Kita lihat di contoh. Sarin zani, sarin isim fa'il, zani fa'ilnya. Qaimun zaidani, zaidani fa'il qaimun zahir. Ma qaimun zaidani sama, qaimun isim fa'il kan? Zaidani fa'ilnya zahir. Au dhamiran munfasilan. Dan merafa' ianya wasaf tadi akan fa'il yang zahir atau akan dhamir munfasil. Boleh juga wasaf tersebut merafa'kan dhamir munfasil. Boleh juga dia jadi mubtada. Contoh misalkan, aqaimun antuma, adakah bermula yang berdiri oleh kamu berdua? Boleh. Qaimun jadi mubtada. Hamzah istifham. Qaimun mubtada. Marfu' dengan ibtida' dan rafa' dhammah. Qaimun isim fa'il. Merafa'kan fa'il. Antuma dhamir munfasil. Mabni di atas sukun pada maharafa fa'il. Nah, tambah syarat lagi. Wa tammal kalamu bihi, dan sempurnalah kalam bihi dengannya. Dengannya dhamir yang munfasil atau dengannya fa'il yang zahir. Nah. Jadi kesimpulan surah ini agak panjang. Kesimpulan surah, mubtada ada dua. Ada mubtada yang butuh kepada khabar, ada mubtada yang tidak butuh kepada khabar. Mubtada yang butuh kepada khabar yaitu yang jadi mubtada bukan wasaf. Nah, bukan wasaf yang cukup syaratnya. Yang kedua, mubtada nggak butuh kepada khabar yaitu seperti asarin tani. Maksudnya apa? Setiap wasaf yang didahului oleh istifham dan nafi, kemudian wasaf tersebut merafa'kan fa'il zahir atau merafa'kan dhamir munfasil, dan sempurnalah kalam bihi dengannya fa'il zahir. Ketika itu wasaf tersebut jadi mubtada, enggak butuh kepada khabar. Fa illam yatimma bihil kalamu lam yakun mubtadaan. Maka jika tidak sempurna dengannya fa'il tadi, maka jika tidak sempurna dengannya fa'il dari wasaf, oleh apa tidak sempurna? Oleh kalam. Lam yakun mubtadaan, niscaya tidak ada ianya wasaf itu mubtada. Wasaf didahului oleh nafi istifham, kemudian ada isim zahir sesudahnya, dirafa'kan oleh wasaf, tapi makna belum lengkap, belum sempurna kalam. Berarti wasaf dipastikan bukan mubtada. Harus kita i'rab kepada bukan mubtada. Contoh, aqaimun abawahu, adakah yang berdiri oleh bapaknya? Zaidun kita hilangkan dulu. Aqaimun abawah, adakah bermula yang berdiri oleh dua bapaknya? Nah, di sini qaimun isim fa'il didahului oleh istifham. Udah cukup syaratnya, yaitu setiap wasaf yang berpegang kepada istifham. Kemudian dia merafa'kan fa'il zahir. Ini qaimun fa'ilnya zahir abawa. Adakah bermula yang berdirilah oleh bapaknya, oleh dua bapaknya? Qaimun merafa'kan fa'il zahir. Cuma kurang satu syarat, wa tammal kalamu bihi, dan sempurnalah oleh kalam dengannya fa'il. Di sini kalau abawa jadi fa'il qaimun enggak sempurna kalam. Kenapa enggak sempurna kalam? Karena hu ini bingung kita mau kembali ke mana? Dhamir hu kembali ke mana? Enggak ada marji'nya. Karena syaratnya kurang, enggak sempurna kalam, berarti qaimun di sini enggak boleh jadi mubtada. Qaimun enggak boleh jadi mubtada. Aqaimun abawahu, qaimun enggak boleh jadi mubtada. Aqaimun abawahu zaidun.
Nah, karena dhamir di abawahu kembali ke Zaidun, ini Zaidun yang jadi mubtada, Kaimun yang jadi khabar. Adakah yang berdiri dua bapaknya itu si Zaid? Jadi walaupun kita artikan itu di Zaidun, tetap Zaidun yang jadi mubtada. Jadi i'rabnya hamzah istifham. Kaimun khabar muqaddam marfu tanda rafa' dhammah. Kaimun isim fa'il karena dia terdahulu berpegang kepada nafi, beramal, merafa'kan fa'il, abawa fa'ilnya, fa'il marfu tanda rafa' alif karena tasniyah. Mudhaf abawahu dhamir muttasil mabni di atas dhammah pada mahal jar mudhaf ilaih. Hu kembali ke Zaidun. Enggak apa-apa kembali ke depan karena ini statusnya terdahulu. Pada derajat dia terdahulu karena mubtada mestinya di awal. Jadi walaupun kembali ke depan kelihatannya, tapi pada maknanya dia kembali ke belakang. Zaidun mubtada. Nah itu maksud beliau. Maka jika tidak sempurna dengannya fa'il oleh kalam, tidak ada ianya wasaf itu mubtada. Nah, ketika itu wasaf nggak boleh jadi mubtada. Berarti i'rabnya jadi khabar muqaddam. Fa Zaidun mubtadaun ini ada. Fa Zaidun mubtadaun muakharun. Maka bermula Zaidun itu mubtada yang muakhar. Wa qaimun khabarun muqaddamun. Dan bermula qaimun itu khabar yang didahulukan. Wa abawahu dan bermula abawahu itu fa'il bi qaimin, fa'ilnya qaimin. Wala yajuzu ayyakuna qaimun mubtadaan, dan tidak bolehlah bahwa adalah qaimun itu mubtada. Dicontoh di atas ini nggak boleh qaimun jadi mubtada. Kenapa? Li'annahu la yastaghni bi fa'ilihi idzin, karena bahwa sungguhnya qaimun itu tidak cukup ia dengan fa'ilnya ketika itu. Karena kenapa qaimun nggak boleh jadi mubtada? Dia nggak cukup dengan fa'ilnya saja. Kita baca qaimun abawahu doang nggak cukup. Nah, nggak cukup karena marji dhamir hu tadi nggak tahu kembali kemana. Nah, makanya tidak boleh bahwa adalah qaimun itu mubtada karena bahwasanya qaimun itu la yastaghni, tidak cukup ya dengan fa'ilnya saja ketika itu. Id la yuqalu, karena tidak dikatakan orang. Nggak boleh dikatakan aqaimun abawahu fayatimmal kalamu. Tidak boleh dikatakan orang aqaimun abawahu maka bahwa sempurnalah kalam. Tidak. Orang tidak mengatakan ini dan menganggap sempurna kalam, enggak. Kenapa? Karena hu-nya marji'nya enggak jelas. Adakah bermula yang berdiri oleh dua bapaknya? Enggak boleh. Nah, tapi kalau Zaidun qaimun abawahu, nah, itu beda lagi. Makanya ketika ada Zaidun di depannya, qaimun abawahu Zaidun, mesti Zaidun yang jadi mubtada, qaimun khabar. Gimana kira-kira? Wa kadzalika la yajuzu ay yakuna al-wasfu mubtada'an idza rafa'a dhamiran mustatiran. Tadi syarat di atas wasaf baru jadi mubtada, enggak butuh pada khabar. Wasaf itu didahului nafi istifham. Kemudian dia merafa'kan fa'il dhahir atau dhamir munfasil. Sekarang kebalikannya. Kalau isim fa'il tersebut, wasaf tersebut merafa'kan fa'il mustatir. Bagaimana ini? Wa kadzalika la yajuzu ay yakuna al-wasfu mubtada'an. Demikian pula tidak haruslah bahwa adalah wasaf itu mubtada apabila merafa'kan ianya wasaf akan dhamir mustatir. Kalau wasaf itu merafa'kan dhamir mustatir di dalamnya, enggak boleh dia dijadikan mubtada. Fala yuqalu, maka tidak dikatakan fi ma Zaidun qaimun wala qaidun inna qaidan mubtadaun. Nah, maka tidak boleh dikatakan pada contoh ma Zaidun qaimun wala qaidun bahwa sungguh qaidan itu mubtada dan bermula wa dhamirul mustatiru fihi fa'ilun. Bermula dhamir yang mustatir dalamnya qaidun itu fa'il aghna yang terkaya ia dari khabar. Jadi contohnya begini, ma Zaidun qaimun. Ma manafi Zaidun mubtada. Qaimun khabarnya marfu tanda rafa' dhammah. Ma Zaidun qaimun. Tidaklah bermula sidid itu yang berdiri. Wala qaidun, dan tidak. Ini di sini aslinya begini. Wa ra'ataf la nafi qaidun atah kepada qaimun. Si Zaid tidak berdiri, tidak duduk. Sekarang kita mau ngolah begini. Oh, qaidun ini kan isim fa'il. Isim fa'il udah i'timad di atas nafi. Boleh dong isim fa'il kalau ada nafinya dijadikan mubtada. Mubtada yang enggak butuh pada khabar.
Di kasus ini nggak boleh, karena nggak ada fa'il dhahir di depannya dan nggak ada fa'il munfasil. Kita nggak boleh mengatakan la nafi ka'idun mubtada marfu dengan ibtida tanda rafa' dhammah. Mana khabarnya? Oh, nggak perlu kepada khabar karena dia merafa'kan fa'il, tapi dalam fa'il takdirnya huwa, gitu maksudnya. Tidaklah bermula sidid itu yang berdiri dan tidak bermula yang duduk oleh dianya sidid. Jadi nggak boleh kaidun kita jadikan mubtada dengan alasan karena dia sudah i'timad di atas nafi dan yang menjadi fa'ilnya dhamir dalam. Nggak boleh. Contoh nggak boleh. Karena syaratnya di atas, isim fa'il baru boleh jadi mubtada ketika dia merafa'kan fa'il dhahir atau dhamir munfasil. Kalau fa'ilnya dhamir dalam mustatir, nggak boleh kaidun jadi mubtada di sini. Nah, itu maksudnya fala yuqalu. Maka tidak boleh dikatakan pada ma zaidun qaimun wala qaidun. Ini qaidun. Wah, sungguh qaidan mubtada. Enggak boleh kita bilang qaidun mubtada. Wa dhamiru dan bermula dhamir yang mustatir dalamnya qaidun itu fa'il yang terkaya ya daripada khabar. Enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Li'annahu la laisa bimunfasilin. Kenapa dua? Li'annahu la laisa. Nah, ini satu doang. Li'annahu laisa bimunfasil. Karena bahwa sungguh jamir mustatir itu tidak ada ianya dhamir mustatir itu dengan munfasil. Nah, karena syaratnya di atas yang jadi fa'ilnya isim fa'il harus dhamir munfasil atau fa'il zahir. Ketika yang jadi fa'ilnya dhamir mustatir nggak boleh. Li'annahu karena bahwa sungguhnya nya dhamir mustatir itu tidak ada ya itu bimunfasil, bukan munfasil lah. Ini barangkali la-nya satu apa dua? Allahumma sholli ala Muhammad. Benar, ini la-nya nggak ada. Ya, li'annahu laisa bimunfasil. Ini nggak ada la-nya. Ala anna fil mas'alah khilafan, di atas bahwa sungguh pada masalah itu ada khilaf, walaupun ada khilaf juga. Nanti ada ulama juga yang membolehkan. Ketika isim fa'il i'timad di atas nafi istifham, dia jadi mubtada nggak perlu kepada khabar. Baik fa'ilnya isim zahir, fa'ilnya dhamir munfasil, atau bahkan fa'ilnya dhamir mustatir seperti kaidun. Nah, ini udah selesai. Ini memang harus disimpulkan. Kesimpulan mudahnya, mubtada yang tidak butuh kepada khabar yaitu yang jadi mubtada wasaf, yang wasaf itu didahului oleh nafi atau istifham. Kemudian wasaf tersebut merafa'kan fa'il zahir. Fa'ilnya zahir. Qaimun zaidani zahir, atau fa'ilnya dhamir tapi munfasil, qaimun antuma. Kalau wasaf tersebut merafa'kan fa'il mustatir, pendapat yang kuat nggak boleh dia jadi mubtada, walaupun ada ulama yang menyatakan boleh. Itu maksudnya ala anna fil mas'alah khilafan. Kemudian tadi isim fa'il jadi mubtada nggak perlu kepada khabar ketika dia i'timad di atas nafi istifham. Nafi yang dimaksud nafi apa? Apa huruf nafi atau fi'il nafi? Apa huruf istifham? Apa isim istifham? Nah, wala farqa baina ayyakunal istifhamu bil harfi kama musila au bil ismi ka qaulika kaifa jalisul amrani. Dan tidak ada beda antara bahwa adalah istifham itu sabit dengan huruf sebagaimana dicontohkan akan dia jama, atau dengan isim. Jadi isim fa'il itu i'timad atas istifham. Baik istifham dengan huruf seperti contoh di atas, qaimun, itu huruf istifham. Atau istifhamnya isim. Qaulika ucapanmu, kaifa jalisun amrani. Bagaimana? Hal keadaan bagaimana? Hal keadaan bagaimana? Jalisun amrani. Hal keadaan bagaimana? Bermula yang duduk oleh dua si Umar. Nah, jadi i'rabnya bagaimana ini? Kaifa isim istifham mabni di atas fathah. Nah, hal kemana? Hal kepada amrani ya. Kaifa isim istifham mabni di atas fathah pada mahal nasab. Dia didahulukan karena memang sadarah kalam.
Jalison mubtada marfu tanda rafa' dhammah. Jalison isim fa'il. Tugasnya merafa'kan fa'il. Amrani fa'il jalison. Fa'il marfu tanda rafa' alif warna isim tasniyah. Jadi di sini jalison jadi mubtada, enggak butuh kepada khabar karena i'timad di atas istifham dan istifhamnya isim. Ya. Jadi kaifa kita hal aja kepada khabar, pada fa'il. Hal keadaan bagaimana? Duduklah oleh dua si Umar. Si Umar duduk, bagaimana caranya? Ya. Wa kadzalika la farqa baina ayyakuna an-nafyu bil harfi kama musila au bil fi'li ka qaulika. Dan demikian pula tidak ada perbedaan antara bahwa adalah nafi itu sabit dengan huruf sebagaimana yang dicontohkan akan dia nyama. Contoh di atas, ma qaimun zaidani, itu qaimun didahului nafi. Tidak ada beda bahwa adalah nafi dengan huruf. Nafi dengan huruf boleh kama musila au bil fi'il atau nafi dengan fi'il. Ka qaulika seperti ucapanmu. Laisa qaimun zaidani, tidaklah yang berdiri oleh dua orang si Zaid. Ini laisa fi'il madhi nakisah merafa'kan isim menasabkan khabar. Qaimun isimnya isim marfu' tanda rafa' dhammah. Qaimun isim fa'il merafa'kan fa'il. Zaidani fa'il marfu' tanda rafa' alif. Nah, di sini dalam kasus ini laisa tidak lagi butuh kepada khabar. Laisa tidak butuh kepada khabar karena sudah ada zaidani yang bertempat pada tempat khabar laisa. Falaisa fi'lu madin nakisin, maka bermula laisa itu fi'il madhi nakisun. Maka bermula laisa itu fi'il madhi yang nakis ianya fi'il madhi. Laisa fi'il madhi nakis. Wa qaimun ismuhu, bermula qaimun itu isimnya. Wa zaidani fa'ilun sadda masadda khabar laisa. Dan bermula zaidani itu fa'il yang bertempat ia pada tempat khabar laisa. Wa taqulu, dan engkau kata. Ini contoh nafi dengan fi'il. Contoh nafi dengan isim dengan huruf di atas, ma qaimun zaidani. Ini contoh nafi dengan isim. Wa taqulu, dan engkau kata ghairu qaimid zaidani, bermula tidak berdirilah oleh dua sidin. Boleh juga. Ghairu karena pada makna nafi, tidak. Selain yang berdiri. Bermula ketiadaan berdirilah oleh dua orang si Zaid. Ghairu mubtada marfu' dengan tidak dan rafa' dhammah, mudhaf ghairu qaimin mudhaf ilaih. Qaimin isim fa'il merafa'kan fa'il. Zaidani fa'ilnya marfu' dan rafa' alif. Selesai. Fa ghairu mubtada'un, maka bermula ghairu itu mubtada. Wa qaimun mahfudun bil idhafah. Bermula qaimun itu dikhafatkan dengan idhafah. Artinya qaimin bacanya karena mudhaf ghairu qaimin mudhaf ilaih. Wa zaidani fa'ilun bi qaimin, dan bermula zaidani itu fa'il bi qaimin, fa'ilnya qaimin. Sadda masadda khabar ghairu, yang bertempat ia pada tempat khabar ghairu. Li'annal makna ma qaimun zaidani, karena bahwa sungguh makna ghairu qaimin itu ma qaimun sama. Karena makna ghairu tidak. Karena bermula makna, karena bahwa sungguh makna itu ma qaimun zaidani. Fa umila ghairu qaimin muamalata ma qaimun, maka diperlakukan akan ghairu qaimin muamalah akan sebagai perlakuan ma qaimun. Sebagaimana pada ma qaimun, qaimun merafa'kan fa'il, begitu juga ghairu qaimin, qaimin juga merafa'kan fa'il zaidani, sehingga ghairu enggak perlu lagi kepada khabar. Nah, panjang ini. Mana titiknya? Enggak boleh titik dulu. Wa minhu, sebahagian darinya contoh itu ucapannya syair. Ghairu lahin idaka fattarihil lahwa wala taghtarir bi'aridin salmi. Ghairu lahin, bermula tidak lalailah oleh musuhmu. Bermula tidak lalailah oleh musuhmu. Ini sebenarnya contoh ini doang. Ghairu mubtada marfu' dengan ibtida' tanda rafa' dhammah. Mudhaf ghairu lahin mudhaf ilaih, lahin isim fa'il. Mudhaf ghairu lahin mudhaf ilaih majrur dengan mudhaf tanda jar. Tanda jar kasrah yang ditakdirkan. Asalnya lahiyun. Lahiyun kayak madiyun juga. Kayak sarin. Ghairu mubtada marfu' dengan ibtida' tanda rafa' dhammah. Mudhaf ghairu lahin mudhaf ilaih
majrur dengan mudhaf tanda jar kasrah yang ditakdirkan. Kemudian lahin isim fa'il, merafa'kan fa'il. Aida fa'il lahi, fa'il marfu' tanda rafa' dhammah muqaddarah karena isim maksur. Aida mudhaf ida qaf isim dhamir mabni di atas fathah pada mahal jar mudhaf ilaih. Ini contoh mubtada yang enggak butuh kepada khabar. Dan i'timadnya di atas isim yaitu ghairu. Karena ghairu lahin maknanya malahin. Bermula tidak lalailah oleh musuhmu. Karena musuhmu enggak pernah lalai. Fattarihil lahwa. Maka buang olehmu akan kelalaian. Kamu juga jangan lalai, nanti kamu diserang musuh. Jadi fattarih di sini fi'il amar. Dan dalam fa'il takdirnya anta allahwa maf'ul bih. Wala taktarir. Waw ra'ata la taktarir, dan janganlah engkau tertipu bi'aridi silmen, dengan yang datang dari perdamaian. Engkau jangan tertipu dengan perdamaian palsu, walaupun musuhmu kelihatan berdamai tapi di belakang dia sedang mengatur strategi. Nah, jadi yang jadi syahid di sini ghairu lahin aidaka. Fa ghairu mubtadaun, maka bermula ghairu itu mubtada, walahin mahfudun bil idhafah, dan bermula lahin itu mahfud dengan idhafah. Wa idaka fa'ilun bilahin, dan bermula idaka itu fa'il bilahin, fa'il lahin sadda masadda khabar ghair, yang bertempat ya pada tempat khabar ghairu. Ya. Wa misluhu qauluhu, dan bermula semisalnya contoh di atas itu qauluhu ucapannya pensyair. Ghairu ma'sufin ala zamanin, bermula tidak ditangisi di atas satu zaman, yang qadi yang berlalu ianya zaman, bil hammi dengan kedukaan, wal hadani dan kegundahan. Bermula tidak pantas ditangisi di atas satu zaman yang berlalu ia dengan gundah gulana. Di zaman yang pedih yang pernah kita lewati nggak perlu ditangisi. Zaman pedih kemudian kepedihan itu berlalu. Sekarang kita udah senang. Dulu susah banget. Sekarang kita udah senang. Dulu kita susah banget. Sekarang kita senang. Jadi masa susah dulu yang sudah lewat nggak perlu ditangisi. Yang perlu ditangisi dulu kita senang. Sekarang kita sengsara. Ya senang. Sekarang sengsara. Nggak ada yang tahu, orang mengira kita senang kaya. Padahal kita kekurangan, itu layak ditangisi menurut syair ini. Jadi di sini yang menjadi contoh ghairu mubtada marfu dengan ibtida tanda rafa' dhammah, mudhaf ghairu maksufin mudhaf ilaih majrur dengan mudhaf tanda jar kasrah, maksufin isim maf'ul, jadi merafa'kan naib fa'il. Jadi ala damanen ini menggantikan naib fa'il, karena jar majrur boleh jadi naib fa'il sehingga enggak perlu kepada khabar. Bermula tidak ditangisi di atas zaman. Yang qadi fi'il dan fa'il na'at kepada zaman yang berlalu ia. Bil hammi wal hadan muta'allaq kepada yang qadi. Fa ghairu, maka bermula ghairu itu mubtada, wa ma'sufin mahfudun bil idhafah, ma'suf mahfud dengan idhafah. Wa ala zamanin jarun wa majrurun, ala zamanin jar dan majrur fi maudhi'i rafa' pada mahal rafa' bi ma'sufin dengan ma'suf. Maksudnya pada kedudukan rafa' dengan ma'suf karena jadi naib fa'il. Li niyabatihi manabal fa'il, karena menggantikannya jar majrur tadi pada tempat fa'il. Waqad sadda masadda khabar ghair, dan sungguh bertempat ya pada tempat khabar ghairu. Jadi ma'sufin ini dia merafa'kan naib fa'il yaitu ala zamanin. Waqad sa'ala Abul Fathi Ibn Jani, dan sungguh telah bertanya oleh Abul Fath Ibnu Jani waladahu akan anaknya an i'rabi hadzal bait, tentang i'rab ini bait. Pernah Ibnu Jani bertanya kepada anaknya cara i'rab bait di atas. Fartabaka fi i'rabi, maka terjadi kekacauan. Fartabaka, kacau balau ya. Gelagapan dia dalam mengi'rabnya. Bingung i'rabnya. Nah. Jadi sampai di sini dulu, berarti ini udah panjang 40 menit. Jadi coba kita masukkan ke dalam syair. Mubtadaun Zaidun. Zaidun mubtada. Hadirun khabar. Hadirun khabar. Astagfirullahaladzim. Zaidun mubtada, hadirun khabar jika engkau mengatakan Zaidun hadirun. Artinya dalam Zaidun hadirun ini Zaidun jadi mubtada, hadirun jadi khabar. Ini contoh mubtada yang butuh kepada khabar. Artinya yang jadi mubtada
bukan wasaf yang i'timad di atas nafi atau istifham. Yang wasaf itu merafa'kan fa'il dhahir atau dhamir munfasil. Kalau bukan itu yang jadi mubtada itu butuh kepada khabar. Wa awalun mubtadaun. Jadi awalun ini kita jadikan mubtada. Musawiqnya apa? Ada mudhaf ilaih mahdhuf. Awalul lafdaini. Bermula awal dari dua lafaz itu mubtada. Maksud awal dari dua lafaz mubtada yaitu lafaz asarin dani. Asarin dan dani yang pertamanya namanya mubtada. Itu maksudnya. Wa awalun mubtadaun, bermula yang pertama itu mubtada dan bermula yang kedua itu fa'il, yaitu dani ini fa'il. Aghna yang cukup ianya fa'il, dari yang terkaya ianya fa'il. Fa'il yang sudah sempurna pada ucapanmu asarin dan kiaskan olehmu. Dan sama seperti istifham itu nafi. Maksud sama seperti istifham itu nafi, ketika wasaf i'timad di atas istifham atau i'timad di atas nafi, tetap boleh jadi mubtada, nggak butuh kepada khabar. Dan nafi juga bisa dengan huruf, bisa dengan fi'il, bisa dengan isim. Sebagaimana istifham boleh dengan huruf, boleh dengan isim. Cuma istifham nggak ada yang fi'il istifham nggak ada. Ada huruf istifham, isim istifham. Kalau fi'il ada. Kalau nafi ada huruf nafi ma, ada isim nafi ghairu, ada fi'il nafi laisa. Nah. Kadang-kadang bolehlah oleh seumpama faidun ulur rasyad. Ada juga ulama yang membolehkan wasaf jadi mubtada, enggak perlu kepada khabar walaupun enggak i'timad di atas nafi. Barangkali begitu kesimpulannya. Nah. Sampai di sini dulu, moga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Alhamdulillah wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.